Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan sembah Tuhan beberapa saat. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari surga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa tiap jam Tuhan akan memalukanmu. Tuhan
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita tunduk kepala, berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi ini dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita. Bapa Surgawi, sambutlah puji-pujian yang telah dipersembahkan kepadamu pada pagi ini. Sekarang kami rindu supaya Tuhan berbicara kepada kami bagaimana kami harus hidup di dalam dunia yang sementara ini. Roh Kudus mengurapi firman-Mu, mengurapi umat tebusan-Mu, mengurapi hamba-Mu. Singkapkan firman-Mu yang tersurat maupun tersirat di dalamnya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Kejadian pasal yang ke-22. Dua ayat kita akan membacakannya dan merenungkannya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sementara memperhatikan anak-anak tebusannya di dalam dunia ini. Apakah anak-anak tebusannya hidup di dalam iman atau tidak? Kesulitan-kesulitan semakin bertambah-tambah. Kesukaran-kesukaran sementara terjadi. Di mana-mana terjadi pembantaian manusia yang sedemikian mengerikan. Diperhadapkan lagi dengan fenomena alam yang tidak kunjung mereda. Itulah COVID-19. Kesukaran-kesukaran ini membuat manusia semakin hidup di dalam kesulitan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan sementara diuji imannya. Di tengah kesulitan yang luar biasa ini, Tuhan memperhatikan dari surga bagaimana hidup anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang terjadi. Akhir zaman ini merupakan tanda bahwa kita, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Tuhan sementara mencari orang-orang yang beriman. Di tengah situasi apapun juga, Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam iman. Baru saja kita membaca dua ayat firman Tuhan ini yang menyatakan kepada kita tentang seorang pribadi yang bernama Abraham. Abraham disebut bapa orang beriman. Dalam perjanjian lama memang Abraham dipilih secara khusus yang nantinya melalui dia anak-anak dan keturunannya menjadi berkat bukan saja untuk keluarganya tapi untuk segala bangsa di muka bumi ini. Tapi kembali lagi, bagaimana sikap Abraham di hadapan Tuhan? Dalam satu ketika Tuhan datang kepadanya dan meminta kepada Abraham supaya mempersembahkan anak tunggalnya yang diperoleh pada saat dia telah berusia senja 100 tahun untuk menantikan kelahiran anaknya ini. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, tapi 25 tahun lamanya dia berdoa supaya janji Tuhan itu digenapkan. Ini tidak mudah. Waktu yang sedemikian lama, 25 tahun lamanya
sampai dia genap umur 100 tahun. Sedangkan istrinya Sarah umur 90 tahun. Janji Tuhan ini baru digenapkan. Seorang anak dilahirkan dan diberi nama Ishak. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, anak ini bertumbuh menjadi seorang anak remaja yang sedemikian kuat, sehat, dan sangat menyenangkan hati Abraham dan Sarah. Disinilah Tuhan datang kepada Abraham menguji iman daripada Abraham. Sebab selama bertahun-tahun dia telah meminta anak, dan sekarang anak diberikan. Rupanya Abraham telah beralih, berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Imannya mulai goyah. Oleh karena apa? Oleh karena anak yang diperoleh itu pada usia senja 100 tahun baru dia mendapatkan anak. Karena itu cintanya sedemikian hebat kepada Ishak dan imannya mulai goyah. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini Tuhan datang dan meminta kepada Abraham supaya anak tunggalnya ini dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Satu permintaan yang sulit untuk dilaksanakan. Sekali lagi ini sulit sekali. Sukar 25 tahun lamanya dia berdoa dan baru digenapi. Sekarang datang permintaan dari Tuhan. Satu permintaan yang bagi saya dan bagi kita semua ini sama sekali sulit, sukar untuk dijalankan. Ishak anak tunggal itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 dan 10. Di sini kita melihat Abraham telah melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan. Berbicara mengenai masalah iman, persoalan iman. Di dalam iman ini ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pahami. Berbicara tentang iman, kalau 3 hal ini tidak menjadi bagian hidup kita, itu bukan iman. Iman itu didasarkan atas 3 hal yang penting. Yang pertama, kasih ilahi itu harus terutama kepada Tuhan. Dalam hukum kasih dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam iman harus seseorang mengasihi Tuhan terutama di atas segala-galanya. Saya ulangi lagi ini supaya kita sebagai jamaah Tuhan yang hidup pada zaman akhir ini, kesulitan, kesukaran, pencobaan yang sedemikian bertambah-tambah, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam iman. Tuhan mau supaya kasih kita sempurna kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Bukan kasih kita hanya kasih mulut, tetapi kita tidak mengasihi dengan segenap hati. Ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Abraham diuji di dalam persoalan ini. Anak tunggal harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa pergumulan berhari-hari pasti itu terjadi di dalam diri Abraham. Kemudian Abraham sadar bahwa karena ini permintaan Tuhan, kasih itu yang diutamakan. Kasih Abraham harus diutamakan. Akhirnya sampai kepada satu titik di mana Abraham berkata di dalam dirinya, dia yang memberi, dia pula yang mengambilnya. Itulah Abraham. Kalau Tuhan memberi, saatnya di mana Tuhan mengambilnya. Coba kita melihat hari-hari terakhir ini,
kematian di mana-mana. Jakarta, Tangerang, Banten, Depok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di berbagai tempat kematian terus merajalela oleh karena COVID-19. Ini menyulitkan kita semua, tapi kita tidak tahu apa rencana Allah di balik fenomena alam ini. Kembali lagi, orang yang hidup di dalam iman, kasih harus sempurna. Kasih kepada Tuhan itu harus utama. Kalau dia meminta, maka kita siap untuk melaksanakan permintaannya. Kasih kepada Tuhan itu yang terutama. Betul kita mengasihi keluarga kita, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak. Itu kita harus tunjukkan kasih itu. Kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada saudara bersaudara, itu harus. Tapi ingat, kasih kita kepada Tuhan di atas segala-galanya. Tadi saya sudah sampaikan kepada kita, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menuntut iman yang dahsyat daripada kita semua. Iman yang didasarkan atas kasih yang sempurna. Kedua, di dalam iman Tuhan menuntut satu tindakan yang nyata. Kasih tanpa tindakan itu mati. Tindakan. Kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihi. Tapi jika Tuhan meminta sesuatu daripada kita dan kita tidak bertindak, itu omong kosong. Kita lihat di sini bahwa Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, kepadanya sebagai korban bakaran. Memang sulit, tapi pada akhirnya Abraham harus bertindak. Kita lihat di dalam ayat 9 dan ayat 10. Di sana dikatakan bahwa pada akhirnya Abraham bersama anaknya pergi ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan kepadanya untuk Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Satu tindakan yang nyata yang harus dilakukan oleh Abraham. Jika Abraham tidak melakukan, tidak bertindak, dia bukan bapak orang beriman. Ingat ini Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sementara mencari anak-anak tebus saja yang ada di dalam dunia ini supaya kita bertindak, melakukan yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan, oleh karunia Tuhan, oleh berkat Tuhan. Kalau kita melihat kepada gereja kita, Gereja Kristen Nasaret Ebenezer Semarang yang berdiri di Kanal Sari ini, saudaraku, secara logika tidak mungkin gedung gereja yang besar ini dibangun. Uang kita berapa? Itu tidak mungkin. Tapi faktanya apa? Telah kita bertindak dan Tuhan melakukan mujizat itu. Gedung gereja sedemikian besar. Walaupun kita belum beribadah di atas, tapi pasti segera kita akan beribadah di lantai 2. Ruangnya itu besar dan indah, sangat bagus. Sampai-sampai Master Yun, ya, dia datang dan melihat. Dia bilang kepada saya begini, Pak Tede, ini gereja mujizat. Gereja mujizat. Bagaimana mungkin gereja yang sedemikian besar dan bisa diselesaikan dan sangat indah? Karena itu dia berkata, gereja ini adalah gereja mujizat. Tuhan mau untuk kita bertindak. Kalau kita bertindak, pasti Tuhan melengkapi apa yang kita lakukan. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, di mana kita temukan di sana adalah seorang anak
yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan dan diserahkan kepada Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dipersembahkan. Satu tindakan yang nyata, walaupun murid-muridnya goncang imannya, nggak mungkin. Ini di sini tidak ada roti yang sedemikian banyak, apalagi yang hadir laki-laki saja 5.000, belum lagi terhitung perempuan dan anak-anak, sedemikian banyak. Tapi di sanalah seorang anak dengan tindakan iman mempersembahkan makanannya, 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan ubah secara ajaib dan dapat dimakan lebih dari 5.000 orang kenyang, dan masih ada sisa lagi 12 paku. Saudara-saudara, berbicara tentang iman, di dalam iman, satu poin daripada iman itu adalah tindakan. Kasih harus disusul dengan tindakan. Tanpa tindakan tidak mungkin mujizat terjadi. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi ingat, di sana kita selalu melihat mereka harus bertindak. Ya, kalau ada tindakan, ada mujizat. Tanpa tindakan, tidak ada mujizat. Dalam Injil Yohanes pasal 9, di sana kita temukan adalah seorang yang dilahirkan buta sampai sudah dewasa, dia menjadi peminta-minta. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Lalu kita melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang ini. Yesus meludah ke tanah, kemudian mata si buta ini dioleskan dengan tanah itu. Lalu selanjutnya apa kata Yesus? Pergilah kau dan bersihkan dirimu di kolong Siloam. Saudara-saudara, kalau si buta ini tidak bertindak, tidak pergi ke kolong Siloam, dia akan tetap buta. Tapi faktanya dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya, dan terjadilah mujizat. Kesembuhan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana engkau berada, Tuhan sementara mencari orang-orang yang beriman. Orang beriman. Kalau kita bertindak, pasti Tuhan menolong kita. Di tengah kesukaran banyak orang lapar, itu betul. Banyak orang yang harus dihentikan dari pekerjaannya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jangan takut. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan Allah. Di tengah kesukaran ini pasti ada berkat-berkat sedikit yang ada pada kita, dan berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati dan memberkati dan memberkati, dan pasti Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau kita bertindak dan pasti mujizat terjadi. Poin yang ketiga, di dalam iman, kasih yang sempurna itu harus ada kepada Tuhan yang utama. Kedua, harus bertindak. Dan yang terakhir adalah siap berkorban. Kita lihat di sini bagaimana Abraham bertindak dan akhirnya sampai ke tempat di mana Allah menetapkan untuk Abraham, untuk Ishak dipersembahkan. Dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, di sana Abraham membangun mezbah, kemudian Ishak putranya yang dikasihi itu diikat, lalu diletakkan di atas mezbah. Kemudian dalam ayat yang ke-10 saya baca bagi kita semua. Ayat 10, siap berkorban. Dalam ayat 10 dikatakan begini, saudara-saudara, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini luar biasa, bukan? Ini tidak main-main. Jangan kita asal nama baca, tapi coba renungkan itu. Bagaimana
Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sementara mencari orang-orang beriman. 4 hari kemarin teman saya datang ke kantor berbicara dengan saya. Lalu dia bilang begini, Pak Tidi, ada seorang ibu yang Tuhan perlihatkan kepadanya tentang apa yang terjadi hari ini. Fenomena alam yang terjadi. Di sini Tuhan memperlihatkan kepadanya bahwa para malaikat sementara datang dan menjelajah di seluruh dunia. Dan malaikat-malaikat itu melihat apakah anak-anak Tuhan sementara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah yang kedua, ataukah terus berbicara tentang COVID-19 yang telah merenggut ratusan ribu manusia. Yang orang selalu berbicara tentang COVID-19, kalau bukan di TV, baik Metro, TV One, Kompas, dan lain-lain sebagainya, semua berbicara tentang COVID-19. Nah, saudara-saudara, kalau kita terpengaruh dengan apa yang terjadi, kita tidak ingat lagi tentang kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan itu luar biasa melakukan mujizat di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang Tuhan mau adalah kita rela berkorban. Ishak siap berkorban. Dia merelakan diri untuk diikat lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa saja Ishak menolak, bisa. Apalagi dia sebagai seorang remaja, ayahnya sudah tua, bisa saja dia lari meninggalkan situasi ini. Tapi tidak, karena dia sudah melihat bagaimana ayahnya selama ini selalu mempersembahkan korban dan dengan iman yang sungguh-sungguh, dan Tuhan selalu melakukan mujizat yang dahsyat. Itu sebabnya Ishak berkata kepada Bapa, kalau ini Tuhan yang meminta, aku siap mempersembahkan hidupku sebagai korban persembahan yang hidup kepada-Nya. Itu sebabnya dia mengulurkan tangannya dan mengizinkan tubuhnya, tangan dan kakinya diikat, kemudian diletakkan di atas pespa persembahan itu. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan selama ini. Mungkin kita tidak seperti Abraham, tapi kita menghadapi berbagai ujian, kesulitan, tantangan, persoalan, dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat, kalau kita berdiri di atas 3 pilar ini yang disebut orang beriman, kasih yang sempurna, kasih kepada Tuhan itu yang utama. Yang kedua, kita siap bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita siap berkorban. Tanpa pengorbanan tidak akan pernah kita melihat mujizat yang terjadi. Ingat ini, yang disebut orang beriman berdiri di atas 3 pilar utama. Kasih yang sempurna kepada Tuhan, bertindak, dan berkorban. Itu yang Tuhan mau kita lakukan pada zaman akhir ini. Dan pasti kita melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita, di dalam kita melakukan segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini. Jangan takut. Fenomena alam ini yang sungguh-sungguh menakutkan kita semua. Tapi jangan khawatir. Tuhan memelihara kita semua. Memang beberapa anggota jemaat kita yang kena COVID-19, tapi oleh kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa, mereka dilepaskan dari COVID-19. Memang kita akan alami itu, tapi Tuhan pelihara kita. Tuhan melakukan mujizat itu dalam hidup kita. Atau
kita mengalami persoalan yang lain yang di luar COVID-19, jangan khawatir. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan siap berkorban, niscaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bagaimana Abraham melakukan ini? Ternyata Tuhan tahu hati Abraham, sehingga Tuhan berteriak dari surga, jangan bunuh anak itu, jangan bunuh anak itu. Aku tahu akan hati, aku tahu imanmu dan nasihat kepadaku. Dan pada akhirnya Tuhan telah menyediakan seekor domba yang tersesat, dan Abraham mengambil domba itu lalu dipersembahkan kepada Tuhan pengganti anak tunggalnya. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan pada zaman akhir. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa surgawi, Engkau sementara mencari orang-orang beriman di muka bumi ini. Tolonglah kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, agar kami tidak takut dan gentar menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi, terutama COVID-19. Jika kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jikalau kami bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, dan kalau kami siap berkorban untuk pekerjaan, Tuhan pasti melakukan mujizat yang besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita telah beribadah pada pagi hari ini. Mari kita terus setia, walaupun kita tidak beribadah secara langsung, tapi kita mau terus setia kepada Tuhan. Kita mau terus taat pada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terus beriman sungguh kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat dapat terus setia membaca Alkitab harian yang telah disampaikan di grup jemaat. Kemudian Bapak Ibu juga dapat berdoa setiap hari di rumah, atau dapat mengikuti doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi, persekutuan gabungan setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan kita terus memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ucapan syukur kita dapat berikan melalui rekening yang sudah dicatat di grup jemaat, atau Bapak Ibu dapat datang ke gereja kemudian memasukkannya di kotak persembahan, atau kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kita tetap mematuhi program-program dari pemerintah sehingga COVID-19 di bangsa kita dapat segera berakhir. Demikian semua dari gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Puji Tuhan, oleh anugerah kasih sayang-Mu, kami telah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebelum kami meninggalkan ibadah ini, Bapa kami, jemaat-Mu, umat tebusan-Mu, berdoa untuk situasi yang terjadi di bangsa kami. COVID-19 sementara merajalela. Rakyat sedemikian sengsara. Keluh kesah, Engkau telah memperhatikan. Pemerintah kami telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berbagai jalan
agar COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena itu ya Bapak, dengan rendah hati kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW ataupun RT. Tuhan tolonglah mereka semua dengan kekuatan dan kuasa yang dahsyat dari surga, agar mereka tetap berusaha, berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini. Para dokter, bidan, perawat yang di garis depan, yang berusaha menolong mereka yang terpapar COVID-19. Dan beberapa dokter, perawat, bidan juga akhirnya meninggal karena COVID ini. Walaupun demikian, para dokter, bidan, perawat, mereka terus bekerja, berusaha untuk menolong, membantu kesembuhan dari para si sakit COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan urapi, beri kepada mereka kuasa serta obat-obat yang diberikan kepada para pasien. Tuhan berkati semua obat-obat ini agar dapat membantu dan menolong mereka yang terpapar COVID-19. Puji Tuhan, tolong rakyat Indonesia untuk tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah kepada kami. Sekalipun beberapa kelompok orang yang sama sekali tidak mau mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku, sadarkan mereka oleh kekuatan dan kuasa, agar kami sebagai rakyat haruslah menghormati, tunduk dan taat atas perintah, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka-mereka yang di garis depan, kepolisian, tentara-tentara yang telah berjuang dan menolong mereka yang sakit. Kerjasama yang indah antara pemerintah dan rakyat, kami percaya bahwa COVID yang mengganas ini akan segera berakhir. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, pada akhirnya hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mata-Mu menjelajah dari surga, memperhatikan jemaat-Mu. Banyak di antara mereka berkeluh kesah oleh karena kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tolonglah mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka. Datanglah oleh kuasa-Mu dan memberkati mereka di dalam keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, Tuhan kuduskan dengan darah. Pelihara seluruh jemaat-Mu ini dengan kasih sayang-Mu, agar terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Haleluya. Beberapa anggota jemaat kami juga telah dipanggil pulang ke surga. Kami percaya mereka sudah ada di tempat yang mulia bersama-sama dengan para saleh di seberang sana. Tolonglah kami semua supaya kami tidak berduka cita di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berat ini, tetapi kami memiliki iman yang besar. Mengingat Tuhan pelihara kami secara ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Doa
yang Bapa ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu menengadah ke surga, dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Bapa menyertai seluruh jemaat kini dan selamanya. Amin.